Selamat sore saudara pendengar dan saudara penonton dimanapun Anda berada. Sekali lagi saya mohon maaf karena ada gangguan teknis di studio kami sehingga siaran kami terhenti. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia, dan di belakang saya Anda bisa lihat ya, di belakang saya ini, di background saya ini adalah Surfer Paradise, satu tempat yang sangat indah. Kalau Anda punya kesempatan untuk datang ke Australia, apabila border sudah dibuka, Anda bisa main ke tempat yang saya rekomendasikan. Sementara ini karena masih tertutup, Anda cukup melihat dulu melalui latar belakang yang ada di video saya. Surfer Paradise terletak di Gold Coast, satu tempat yang sangat indah apalagi pada musim panas ya. Kami di Australia saat ini sudah memasuki sejak tanggal 1 September sudah memasuki musim semi atau spring season. Dan spring season itu mulai matahari bersinar panas sekali, udara panas sekali, menggantikan musim dingin yang sudah lewat, di mana waktu menjadi pendek, lalu gelap, sendu, tapi di musim semi ini bunga-bunga bermekaran dan panas mulai menyengat, begitu ya. Di mana warna-warna bunga itu akan bagus sekali karena colornya itu akan bermacam-macam warna. Nah, saudara kalau punya kesempatan Anda bisa mengunjungi Gold Coast. Saya pikir ada pesawat langsung sekarang dari Bali. Apabila sudah terbuka penerbangan bisa main ke Gold Coast langsung, tidak perlu transit ke Sydney, langsung saja dari Indonesia Anda bisa pergi ke negara bagian Australia yang bernama Queensland ya. Queensland itu ibu kotanya Brisbane, dan dari Brisbane kurang lebih 1 jam ya Anda bisa gunakan train atau bus, pokoknya transportasi sudah bagus lah di Australia. Jadi bisa turun di sana atau mungkin bisa langsung turun di Gold Coast. Nah, ini penampilan Gold Coast ya di belakang saya ini, di belakang saya ini. Belakang ini Gold Coast, itu garis pantainya Anda bisa lihat, dan itu tempatnya kalau saya biasa menginap juga kalau musim panas di sana, dan itu persis di pinggir pantai, kita bisa melihat pantainya kalau kita ada di salah satu itu tuh apartemen tadi sudah kelewatan ya. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini saya ingin mengajar tentang Ibrani, bahasa Ibrani. Kita akan belajar bahasa Ibrani lalu eksegesis Ibrani 1 ayat 3. Nah, program ini spesial karena saya bilang menyambut ulang tahun dari putra kami, Prinsi Dumais. Saya ingin bagi-bagi berkat untuk 5 pendengar atau penonton yang hari ini hadir. Anda cukup tuliskan di kolom komentar Happy Birthday Prinsi. Nanti di akhir acara ini kita akan mengundinya begitu. Saya akan cari tempat mengundi nama-nama orang yang sudah masuk, nanti diundi. 5 orang pemenang masing-masing akan kita berikan berkat ya, 100.000 rupiah untuk membeli pulsa atau membeli apapun. Jadi program ini juga akan saya buka dalam beberapa tahap. Hari ini untuk 5 pemenang, nanti hari Minggu juga untuk 5 pemenang. Kalau belum beruntung malam ini, hari Minggu mungkin Anda punya kesempatan yang sama. Cukup menuliskan komentar Happy Birthday Prinsi Dumais. Begitu aja ya, sesuai dengan yang saya sudah tuliskan di dalam Facebook saya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat sekarang ini yaitu kitab Ibrani ya. Bahasa Ibrani, kitab Kejadian 1 ayat yang ketiga. Saya sudah membahas Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2,
dan Kejadian 1 ayat 3. Nah, bagi mereka yang ingin belajar bahasa Ibrani, setiap kali kelas saya pasti mengulang teknik-teknik apa yang perlu dilakukan dan bagaimana memahami bahasa Ibrani dengan baik ya. Coba kita lihat dulu screen berikut ini. Oke, jadi yang paling penting di dalam mempelajari bahasa Ibrani adalah mempelajari alfabetnya. Ini alfabetnya. Saya coba bacakan pelan-pelan ya, satu-satu, lalu nanti kita nyanyikan lagunya gitu. Jadi ini huruf ini disebut dengan alef. Kemudian huruf ini disebut dengan bet. Tapi huruf bet ini ada dua macam. Kalau tidak ada dages seperti ini kosong, kita membacanya vet, bukan bet ya, jadi V, bukan B. Jadi misalnya tulisan Abraham itu dibacanya Avraham ya, menggunakan vet bukan bet. Jadi gunakan ini salah satu hurufnya. Lalu gimel, di sini ada gimel, kemudian di sebelahnya ada dalet, kemudian di sebelahnya ada hey, kemudian di sebelahnya ini ada wow, di sebelahnya ini ada sayin, kemudian di sebelahnya ini ada cat, lalu di sebelahnya ada tet, sebelahnya ada yud. Yud huruf yang paling kecil, lalu kaf. Kaf juga ada dua huruf, kaf dan haf. Kaf yang menggunakan dages, kalau tidak ada dagesnya disebut haf gitu ya, kh. Kalau ada dages, ada titik disebut kaf. Kemudian lamet, kemudian mem, kemudian nun, lalu samek, lalu ayin, lalu pei di sini. Ada dua juga pei dan juga fei. Apabila ada dages disebut pei, kalau tidak ada dages disebut fei ya. Lalu sayin, kemudian di sini ada kuf ya. Lalu ada res. Kemudian, sorry bukan sayin, saya lupa. Ini ada sadi, saya ulangi ya, sadi, saya terkacau tadi. Ini sadi ya, TS ya, bukan sayin. Ini sayin di atas. Makanya saya pikir-pikir kok ada salah tadi saya ngomong apa gitu ya. Ini sadi, lalu kuf, ya, lalu res, lalu sin. Sin ada dua macam. Sin yang dages di sebelah kanan SH, lalu dages di sebelah kiri SI ya, biasa aja SIN. Kalau ini SHN lalu tau. Nah, jadi caranya kita nyanyikan seperti ini. Alef, bet, fet. Lagu ini diingat ya. Gimel, dalet, he. Ini gimel, dalet, he. Kemudian waw, sayin, ketet. Yud, kaf, haf. Lalu huruf berikutnya. Lamet, mem, nun. Samek, ain, pei, fei. Sadi, kufres. Sin, taf. Nah, teknik membaca Ibrani adalah membacanya dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri. Lalu ini ingat dari kanan ke kiri, kemudian bahasa Ibrani itu konsonan semua. Ya, lalu konsonan semua artinya tidak ada huruf hidup. Lalu hurufnya semua sama, tidak ada huruf besar, tidak ada huruf kecil. Lalu kemudian ada huruf yang tidak dibaca, yaitu silence letter. Ini alef ini tidak dibaca. Kemudian ayin juga tidak dibaca. Jadi memerlukan huruf bantu. Apa huruf bantunya?
huruf bantunya disebut dengan nikud. Begitu, nikud. Lihat di sini, nikud. Nikud ini, lihat, huruf-huruf bantu, yaitu huruf hidup, vowel, yang membuat huruf itu bisa dibaca. Nah, kalau begini kan kita susah membacanya. Ini lihat di sini. Ada tulisan Ibrani, tapi mau dibaca apa Ibrani ini? Susah dibaca. Ini kan ada hey, kemudian ada vet, kemudian ada alef, kemudian ada nun, kemudian ada wow. Nah, orang Yahudi tahu membaca ini, tapi kita yang tidak dilahirkan sebagai orang Yahudi kan kita nggak tahu kata-kata ini apa. Jadi ini dibaca apa nih kalau hey, lihat ini hey kan, hey hurufnya, lalu ada vet di sini v, lalu ada alef, alef saya bilang tidak dibaca, lalu ada nun, lalu ada wow, wow itu biasanya cuma ditulis satu gitu tulisannya, garis maksud saya garis ya. Jadi ini dibaca havenu atau hevenu, hevenu ya, hevenu. Kemudian huruf berikutnya atau kata berikutnya ada sin di sini, kemudian ada lamet, kemudian ada wow, kemudian ada mem sofit. Mem sofit itu mem yang ditaruh, ini mem yang ditaruh di akhir disebut sofit. Jadi di sini dibaca SH jadi salom ya. Kalau Anda biasa yang biasa ngomong-ngomong salom, salom. Ini tulisannya nih salom supaya Anda tahu cara menulis salom itu seperti ini. Jadi hevenu, salom, kemudian ada ayin, kemudian ada lamet, kemudian ada yod, kemudian ada apa ini? Ada kaf di sini, jadi kemudian ada mem sofit. Jadi dibacanya alekim. Mungkin saya sudah pernah tuliskan ini. Hevenu shalom alekem ya. Jadi hevenu shalom alekem, shalom itu artinya damai sejahtera. Kalau alekem itu karena ada im di belakang, im di belakang itu adalah huruf atau menandakan plural. Jadi alekem itu kepada kalian gitu. Salam kepada kalian. Hevenu itu artinya membawa damai kepada kalian. Jadi aku membawa damai kepada kalian. Nah, ini kan sudah ada lagunya ini. Kita pernah nyanyikan lagunya. Coba kita nyanyikan lagi lagunya. Saya bantu Anda menyanyikannya. Hevenu shalom alekem. Hevenu shalom alekem. Hevenu shalom alekem. Hevenu shalom, shalom, shalom alekem. Hevenu shalom alekem. Hevenu shalom alekem. Hevenu shalom alekem. Hevenu shalom, shalom, shalom alekem. Nah, saya sudah ajarkan sekarang Anda sudah punya sekarang 2 lagu dalam bahasa Ibrani ya. Jadi ini shalom ini biasanya kalau orang datang ke rumah dia akan ucapkan ini sebagai sebuah pembukaan. Nanti sebentar juga saya akan ajarkan kepada saudara yang berbeda begitu ya. Kemudian sekarang kita akan masuk kepada ini nanti ya. Kita akan sebentar nanti membacanya ya. Oke, baik. Sekali lagi bagi Anda yang menyaksikan program ini, saya mau bilang bahwa di akhir program ini kita akan mengundi 5 orang yang menuliskan komentar Happy Birthday Prinsip dalam rangka
ulang tahun Prinsi Dumai, saya ingin berbagi berkat kepada 5 orang, masing-masing mendapatkan Rp100.000. Nanti kita akan undi di akhir acara ini gitu. Bagi mereka yang beruntung, saya sebutkan namanya, Anda bisa menghubungi kami gitu. Kalau belum beruntung malam ini, nanti berikut lagi kami akan buka lagi dengan 5 pemenang yang sama. Nah, sekarang saya akan membaca atau kita akan belajar membaca yang baru sekarang. Mari saudara. Ini ayat yang baru akan kita eksegesis ya. Mudah-mudahan ada cukup waktu untuk mengeksegesisnya. Jadi di sini ada wow ya, lalu ditambah dengan patah, wow tambah patah jadi wah. Kemudian ada yod di sini, yod, kemudian ditambah titik di atas itu alef. Alef kan tidak dibaca, ada titik di atas holam. Jadi dibacanya O. Jadi wa, yo. Kemudian di sini apa? Ada kata apa? Ada mem di sini. Tambah hataf, segol. Mem tambah di sini jadi me. Kemudian tambah res. Jadi wayomer. Saya tuliskan di sini wayomer. Bisa kan? Gampang kan ini? Wayomer itu dari kata dasarnya amar gitu. Amar artinya apa? Amar artinya apa? Berbicara kan? Berfirman. Coba saya lihat di sini. Saya lihat dulu sebentar. Supaya tidak salah. Begitu ya. Jadi ada wayomer, ada di sini, ada wow. Wow itu conjunction wow, kemudian di conjunction wow itu disambung dengan kata kerja amar. Amar artinya berbicara. Tadi saya sudah bilang kan, berbicara. Lalu yang kata kedua ini kan gampang ini, sudah sering kita bahas dari atas dari sebelumnya saya sudah bahas ini kan. Nih ada dia di sini. Lalu mana lagi? Mana lagi? Ada banyak kata-kata ini. Ini kata-kata ini kan alef, kemudian ada di sini ada 5 di sini ya. Ada segol di sini. Kemudian segol itu adalah E. Jadi alef tidak dibaca. Ditambah segol E. Kemudian ada lamet di sini. Kemudian ada titik di sini dages. Berarti holam. Lihat ada titik di atas holam. Elo. Kemudian hei. Ditambah hirik. Jadi Elohi. Kemudian yod. Dan mem sofit Elohim. Jadi di sini sudah jelas bahwa yang berbicara di sini adalah Elohim, kan? Elohim. Elohim, kan di sini wayomer Elohim. Kemudian apa lagi di sini? Ada yod, kemudian ada sefa, jadi ye, kemudian apa? Hei dan hirik. Jadi Yehi. Jadi Elohim Yehi. Yehi. Dikatakan maka berfirmanlah Tuhan jadilah begitu ya. Yehi itu jadilah. Begitu. Jadilah. Yehi ya. Apa perlu saya tuliskan? Saya tuliskan saja. Yehi. Ya. Begitu, kemudian berikutnya apa ini? Di sini ada alef, alef tidak dibaca, lalu ada holam di sini, berarti menjadi O.
O, kemudian ada wow, kemudian ada res. Jadi or. Or itu adalah cahaya atau terang. Ya. Kemudian kata selanjutnya apa? Kata selanjutnya sama nih, kata ini lagi nih, yehi. Ya, yehi, jadilah. Begitu. Berfirmanlah Elohim, jadilah or, jadilah terang, maka terang itu yehi or lagi gitu kan. Jadi kalau kita baca ayat ini, yang lain saya sudah tidak tuliskan ya, sudah gampang kan? Wa yomer Elohim yehi or yehi or. Jadi berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, sampai di sini bagaimana? Apakah sudah bisa bagi yang mengikuti siaran ini? Apakah sudah bisa? Atau ada pertanyaan? Kalau yang ada pertanyaan, silakan bertanya ya. Bisa lewat Facebook atau bisa lewat inbox. Begini, gimana? Kesulitannya di mana? Saya ingin setiap orang bisa membaca bahasa Ibrani karena gampang ini bahasa Ibrani asal dipelajari. Nanti cara menulisnya ada sendiri, nanti kita akan pelajari. Jadi di sini dikatakan Wayomer Elohim yehi or. Dalam bahasa Indonesia kan berfirmanlah Allah, maka terang jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, saudara, sekarang eksegesisnya begini, bahwa ciptaan Allah yang pertama itu adalah terang. Ini menarik, saudara, karena Allah menciptakan terang lebih dulu daripada hal-hal yang lain. Kalau kita lihat benda-benda penerang juga seperti matahari, bulan, dan bintang baru akan diciptakan hari kemudian. Tapi di sini menarik karena terang ini diciptakan Allah sesudah dikatakan dalam ayat yang kedua, ya kita sudah membaca ayat yang kedua. Mana itu ayat yang kedua? Nah ini kan ayat yang kedua kan, WH Arets, ya kan, Hayeta. Kemudian dan selanjutnya nanti saya tidak akan ulang lagi supaya kita tidak buang waktu. Itu dikatakan kan bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan masih melingkupi samudra raya, lalu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, begitu ya. Jadi Allah sebenarnya tidak menciptakan kegelapan, yang Allah ciptakan adalah terang kalau kita lihat di sini. Nah, sekarang sebelum saya membahas masalah terang ini lebih lanjut, saya tertarik mengeksegesis ayat ini. Wayomer Elohim, berfirmanlah Allah. Tentu sekarang ini kita perlu kritis bertanya. Maksudnya apa Allah berfirman? Allah berfirman kepada siapa? Begitu kan? Allah berfirman kepada siapa, saudara? Begitu. Sedangkan di situ belum ada ciptaan, belum ada manusia. Allah tidak mungkin berfirman, Elohim ini tidak mungkin berfirman kepada sesama Elohim yang ada di situ. Elohim kan saya sudah bilang, Allah yang plural, Allah yang jamak. Tapi kata kerjanya ini adalah kata kerja tunggal. Jadi Allah yang esa. Allah yang esa itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi tidak mungkin Allah berfirman kepada siapa? Kepada Roh Kudus. Masa Allah berfirman kepada Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Allah. Allah hanya berfirman kepada ciptaan, kepada yang lebih rendah daripada dia. Lalu mungkin saudara bilang, oh berfirman kepada malaikat. Ya tidak mungkin Allah berfirman kepada malaikat. Tidak ada urgensi apa gitu. Saya membaca diskusi orang di
mengenai Tritunggal saya ketawa-ketawa sendiri. Dikatakan waktu orang itu jawab, ada orang yang bicara tentang Tritunggal, ya di situ kan dikatakan baiklah kita menjadikan, kita itu siapa? Lalu ada yang jawab, ya itu kan ada malaikat-malaikat di situ. Malaikat tidak termasuk di dalam kealahan. Jadi kalau dikatakan Wayomer Elohim, lalu Elohim berfirman kepada siapa? Di sini dikatakan Amar, berbicaralah Elohim. Nah, ini kita harus kritis sampai di sini. Allah tidak berfirman kepada pribadi kealahan lainnya. Allah tidak berfirman kepada ya firman itu sendiri, kepada sang firman. Allah tidak berfirman kepada, katakanlah, kepada anak. Begitu kan tidak gitu. Jadi bagaimana saudara kalau apa kita mau menafsirkan hal ini? Jadi di sini sebenarnya perkataan Allah berfirman atau berfirmanlah Allah ini tidak secara literal Allah berbicara, jadilah terang. Begitu, Allah tidak berbicara jadilah terang, mau bicara kepada siapa? Karena ciptaannya belum ada. Jadi sebenarnya kata Wayomer ini, meskipun dikatakan berfirmanlah Allah, ini timbul di dalam pikiran Allah sendiri. Sampai sini jelas nggak? Apakah saudara pernah berpikir seperti itu? Bahwa ketika disebut berfirmanlah Allah, ini ada 9 kali ungkapan berfirmanlah Allah. Allah tidak berfirman kepada siapa-siapa di situ, tidak menyatakan firman-Nya kepada ciptaannya, tapi Allah memiliki ide di dalam pikirannya bahwa Dia menjadikan terang. Kan tidak mesti Allah berkata dulu jadilah terang baru terang itu jadi, tidak mesti Allah berbicara. Tapi karena Allah Maha Kuasa, Elohim Maha Kuasa, maka hanya dengan mempunyai ide saja di kepalanya sudah tercipta, ya saya pakai istilah kepala Allah gitu ya, untuk memudahkan gitu ya. Jadi Allah itu Maha Kuasa. Kekuatan daripada Allah mencipta tidak dibatasi dengan apakah Dia berfirman atau tidak. Begitu. Apakah Dia bertindak atau tidak. Misalnya engkau melihat film Jin dan Jun itu, jinnya perlu melakukan sesuatu dengan tangannya lalu terbentuk sesuatu. Ini kan konsep manusia. Tapi Allah tidak seperti itu. Ketika Allah dikatakan oleh penulis Alkitab, Wayomer Elohim, Yehi, or Yehi, or, berarti di situ dikatakan bahwa Allah mempunyai ide, maka terciptalah terang. Nah, saya katakan terang ini adalah ciptaan Allah. Pada awalnya kan pada saat menciptakan gelap. Nah, Allah perlu menciptakan terang terlebih dahulu. Ingat saudara, terang ini adalah terang yang bersumber dari Allah sendiri. Bukan dari sumber primer power, yaitu matahari. Kan manusia bergantung kepada matahari. Bergantung kepada cahaya matahari. Dengan cahaya matahari bisa diciptakan apa itu? Diciptakan listrik, bisa diciptakan panas, bisa diciptakan energi. Nah, orang membangun teori, misalnya kan, teori kekekalan massa ya di dalam ilmu fisika. Energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Mungkin energi yang dimaksudkan itu adalah energi matahari, tapi di sini ada energi lain yang Allah ciptakan. Lihat, terang itu tidak bergantung kepada matahari, tetapi Allah menciptakan terang itu lebih dulu. Jadi terang itu dari mana? Ya dari Allah sendiri, padahal belum ada sumber terang waktu itu. Dan kemudian lagi bagian penting saya bilang, Allah memisahkan terang itu dari gelap. Karena ada terang, maka gelap bisa dibuktikan. Begitu maksudnya gitu ya. Orang hanya bisa melihat sesuatu, kita kan bisa melihat oleh karena ada cahaya. Persoalannya di situ. Kalau secara ilmu pengetahuan, saudara tidak akan bisa melihat apa-apa meskipun engkau tidak buta. Kalau engkau tidak mendapat cahaya, engkau tidak bisa melihat apa-apa.
Makanya di sini Allah menciptakan terang, sehingga terang itu bisa bersinar dan membedakan antara terang dengan kegelapan, ya saudara ya. Jadi di sini juga mengandung kebenaran yang luar biasa, bahwa Allah memang di dalam Alkitab Allah adalah terang, begitu ya. Jadi Allah adalah terang. Terang itu bukan Allah, tetapi Allah adalah terang. Di Alkitab juga bilang begitu kan, bahwa dia berdiam di dalam cahaya yang tidak bisa didekati manusia. Betapa besarnya Elohim ini. Tidak ada orang yang pernah melihat Bapa itu sendiri kalau kita bicara Elohim ini. Nah, saya sudah jelaskan Elohim ini hanya sebutan. Elohim ini bukan nama Allah, sebutan. Dewa-dewa juga memakai nama Elohim, El Elyon, dan lain-lain. Tapi karena di sini ada plural, lalu kata kerjanya dalam bentuk singular, maskulin, maka ini kata kerja dikatakan berbicara. Ia Elohim berbicara. Jadi Allah yang satu-satunya itu, Allah yang esa itu berbicara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita sekarang memahami betapa luar biasanya Allah. Dia tinggal di tempat yang sebenarnya tidak bisa didekati, tempat yang sangat kudus, dia sangat luar biasa, dia adalah pencipta. Kita adalah ciptaan, beda sekali. Tidak ada sedikit pun ciptaan bisa menyamai sang pencipta. Jadi kita sebenarnya tidak bisa nuntut apa-apa dari Allah, begitu. Yang tukang-tukang klaim itu, aku klaim dalam nama Yesus. Bisnisku berhasil dalam nama Yesus, pabrikku berhasil, aku klaim dalam nama Yesus. Bulan ini aku jadi kaya, ya nggak bisa klaim-klaim begitu. Klaim apa? Dasarnya apa? Bukan itu. Engkau tidak bisa memaksa Allah. Engkau tidak bisa dengan doamu engkau mengatakan bahwa Allah harus melakukan sesuatu untukmu. Tidak, dia terlalu besar. Dia adalah pencipta, dan pencipta yang luar biasa. Terpisah dengan kita. Lihat, ciptaan yang pertama itu Allah lakukan, menciptakan terang supaya membedakan antara terang dan gelap. Nanti di ayat-ayat selanjutnya kita bisa melihat hal tersebut. Sampai di sini kira-kira sudah jelas ya saudara. Kalau sudah jelas, sekarang saya ingin tunjukkan kepada saudara apa itu satu perkataan lagi. Atau kita break sebentar dengan membaca ayat ini. Ya, ini sekarang tidak ada nikutnya, ini agak susah membacanya. Itu ya. Lihat, kata ini kan sudah kita baca tadi kan. Apa artinya? Shalom, iya kan? Shalom ini kan, lihat kan, ini shalom ini. Tidak ada nikutnya. Tapi kalau ketemu dengan kata begini dibacanya shalom. Ada sin, lamet, kemudian ada waw, kemudian ada mem. Jadi shalom. Kemudian ya kita tulis di sini supaya gampang, kita tulis shalom. Lalu berikutnya apa? Berikutnya ini ada ket, ya. Berarti ada kh. Kemudian ada vet, ya. V. Jadi tulis saja K, kemudian ada vet, kemudian ada res, ya, vet tambah E, kemudian ada res, kemudian ada yod, kemudian ada im. Jadi shalom kaferim. Ya, berarti bacanya shalom kaferim, shalom kaferim, sama kan? Shalom kaferim, shalom kaferim. Di copy aja 2 kali kan? Saya tidak capek menulisnya begitu. Oke, shalom kaferim. Kemudian ini lagi kan apa? Shalom, shalom, ya kan? Shalom. Kemudian di bawah shalom. Oke, sama kan? Shalom, shalom. Nah, ini saya sudah ajarkan banyak ini.
Kemudian di sini lamet, kemudian hei, kemudian tau. Ya, jadi tulis aja nih. Lamet, ya. Kemudian hei, kemudian tau, ya. Jadi lehit, kemudian ada res, ya. Kemudian ada alef di situ digabung, ya. Kemudian ada wow, wow di sini biasanya wow di sini dia ditambah dengan holam karena nggak ada holamnya sih ini. Jadi saya tuliskan aja nih holam kemudian tau. Jadi lehit rahot, lehit raot, lehit raot, lehit raot. Ya, lalu di bawahnya ada shalom, shalom. Shalom, lalu shalom. Coba. Saya sudah ajarkan keahlian-keahlian penting kepada saudara ini ya. Selain membaca Ibrani, ada 2 lagu yang saya sudah ajarkan. Sekarang ini kita nyanyikan, ini ada lagunya lagi ini. Nah, ini ada lagunya nih. Cara nyanyinya begini. Shalom kaferim, shalom kaferim, shalom, shalom, lehit raot, lehit raot, shalom, shalom. Bagaimana? Bisa nggak nyanyi lagu ini? Nanti berikut saya akan kasih nadanya begitu. Coba ulangi lagi ya, ulangi lagi ya. Ini lagu, lihat. Saya sudah jelaskan kepada saudara shalom itu pertama adalah ucapan kalau bertemu dengan orang Yahudi itu dia bilang shalom aleichem. Begitu. Terus orang yang mendengarnya dia jawab aleichem shalom begitu. Artinya dia ngomong kepada orang itu. Sebentar ya. Dia ngomong kepada orang itu, apakah engkau ada dalam damai sejahtera? Orang itu jawab. Atau dia bilang damai sejahtera bagimu. Nah karena sama-sama orang Yahudi dia jawab aleichem shalom. Itu yang pertama. Tapi sekarang shalom kaferim. Ini shalom kaferim ini artinya ucapan goodbye. Nah shalom itu banyak artinya dalam pergaulan orang Yahudi. Jadi kalau untuk bilang farewell, selamat tinggal, selamat jalan, goodbye. Nah ini lagunya. Shalom kaferim, shalom kaferim, shalom, shalom. Lehit raot, lehit raot, shalom, shalom. Nah, saudara, sudah berapa lagu saya ajarkan? Sudah 3 ya, ini lagu pertama ini lagu yang saya belajar dari rabi-rabi ini, menghafal abjad ini. Biasanya rabi-rabi mengajarkan lagu ini. Kemudian saya sudah mengajarkan Hevenu shalom aleichem ya. Kemudian shalom kaferim. Baik. Sampai di sini dulu pelajaran kita pada saat ini. Saya mau lihat dulu kepada mereka yang sudah menuliskan apa itu kata-kata tadi. Saya bilang ini sudah lebih dari 5, berarti saya akan memutar nanti ya, memutar undian di sini ya. Ada Ibu Novita Tamboto Dumais, Ibu Yvonne
Philo, lalu ada Pak Fori Dumais, Ibu Vince Maringka, ada Ibu Joyce Tineke, ada Ibu Mervina Ceming, lalu ada Ibu Renata Tangkilisan. Nah, seperti coba saya lihat dulu. Seperti janji saya, kita akan putar. Ada lagi di atas ini. Sebentar ya. Ada Ibu Angelin, ada Ibu Christine, ya. Baik, kita akan putar nih. Gimana caranya nih? Coba saya cari dulu. Saya putarin dulu lagu satu, ya. Saya putarin lagu satu. Hevenu Shalom Alekem, ya. Hevenu Shalom, Hevenu Shalom, Hevenu Shalom. Oke, baik. Saya sebenarnya lagi mencari apa itu. Coba lihat dari sini ya. Atau saya akan simpan dulu nama-namanya. Ini saya belum ketemu nih aplikasinya untuk memutar apa itu nama-nama yang sudah masuk. Begitu ya. Saya sudah ada aplikasinya tapi belum sempat ke install di
di mana, di komputer ataupun di iPad saya. Tapi nama-nama yang sudah masuk, ini nanti akan saya akan putar, begitu ya. Bagi mereka yang sudah menuliskan nama-nama di sini sesuai dengan kesepakatan kita akan putarkan, atau sesudah ini ya, saya akan tutup dulu program ini. Saya install dulu programnya, lalu secara live saya akan tampilkan kepada 5 pemenang yang sudah kami janjikan. Nama siapa yang muncul, kita akan hubungi mereka atau mereka bisa menghubungi kami. Kepada orang-orang yang sudah menuliskan nama, saya akan keep dulu, kita akan tutup dulu program ini, dan dalam beberapa saat lagi sebelum jam 8 saya akan tampilkan sebelum kelas berikut ya. Di sini kita ada kelas, nanti jam 8 kami akan membuka, atau saya akan membuka kelas bahasa Yunani dan hermeneutik ya, biblical hermeneutic, Greeks and biblical hermeneutics jam 8. Jadi di Sydney sekarang 7.22, kurang lebih 38 menit lagi. Jadi sebelum jam 8 saya akan tampilkan live secara khusus untuk memutar nama-nama yang sudah masuk generator. Nanti saya pakai generatornya untuk memasukkan nama-nama kepada Anda yang sudah menuliskan. Jadi masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin ikut program ini. Kami ingin membagi berkat, tersedia 5 nama dengan hadiah Rp100.000. Untuk satu nama yang keluar, kita akan undi ya, 5 nama. Bagi mereka yang namanya tidak keluar, nanti akan diundi dalam program yang berikut. Anda bisa ikut lagi dalam program yang berikut. Baik, saya akan masuk lagi ke bagian yang berikutnya nanti. Sebelum jam 8 kita akan masukkan nama-nama, putar di generator itu. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.